Oke, saya mau dengar dulu argumen dari teman-teman sekalian tentang berarti di sini anggapannya dari teman-teman sekalian anggapannya adalah Yesus menikah, betul? Ya. Oke, saya baru 10 menitan join, mau dengar dulu gimana landasan dari argumen tersebut. Silahkan. Mungkin Dinda Kores. Izin Bang, saya dulu Bang ya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka di dalam surah Ar-Ra'd, ya sebagaimana yang Bang Zuma sampaikan barusan di ayat ke-38 kalau nggak salah itu ya. Iya, Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan. Dan sungguh kami telah mengutus rusulan beberapa rasul min qablika sebelum kamu Muhammad. Wa ja'alna dan kami telah menjadikan lahum kepada seluruh para rasul itu azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri, wa dzurriyyatan dan keturunan. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Tuhfatul Ahwat ditegaskan bahwa ayat ini menunjukkan Allah memberikan kesempatan atau Allah telah menakdirkan semua nabi itu, rasul-rasul itu menikah. Nah, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain seumpama. Ayat yang lain kalau mengenai Nabi Isa tentunya itu udah ada ya. Cuma ini ya ayat yang mengindikasikan kalau ayat-ayat lain itu Allah telah menjadikan setiap ciptaan itu berpasang-pasangan. Ada pagi, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada hitam, ada putih, ada benar, ada salah. Itu semuanya sudah Allah sampaikan. Nah, kalau kita lihat di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Nabi Isa itu menikah, Yesus itu menikah. Menikahnya nanti ketika turun kedua kalinya, ketika membunuh Dajjal, laknatullah alaih. Nah, dan Imam Ghazali dalam beberapa karyanya juga menjelaskan bahwa para nabi itu memang semuanya menikah. Dulu Bang, dengerin dulu. Kalau argumennya berdasarkan dari kitab suci agama Anda, nggak akan saya debat. Nanti saya kasih berdasarkan Bible. Nanti saya kasih berdasarkan Bible. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Silakan Ustaz Wapi. Kevin sabar dulu ya. Silakan Ustaz, dilanjut. Gimana sih? Siap. Ini kan kita menjelaskan Islam, Mas Kevin. Gitu. Nah, makanya kan innallaha ta'ala lam yadhkur fi kitabihi minal anbiya illal mutaahhilin. Jadi Allah tidak menjelaskan dalam kitabnya tentang para nabi kecuali mereka adalah orang-orang yang berkeluarga. Nah, dengan penegasan Al-Imam Al-Ghazali tersebut, maka bisa natijahkan, bisa dihasilkan pemaparan bahwa semua nabi itu menikah. Nah, termasuk Nabi Isa alaihi salam atau sepupunya Nabi Yahya alaihi salam dan lain sebagainya. Itu keterangan dalam Islam. Lanjut, mungkin ada yang meneruskan. Tafadhal. Oke, jadi saya tambahin dikit. Kalau untuk di Bible, dengarkan baik-baik. Kita tahu Yeshua Amasya itu dia berada di daratan Israel. Dia patuh dan taat pada tradisi Yudaisme. Setiap Yudaisme atau siapapun di sana yang ingin menjadi rabi, guru dia syaratnya menikah. Satu. Kedua, Lukas 7:36-49. Siapa perempuan itu yang dekat banget dengan Yesus, meminyaki rambut dan mencium kaki? Bukankah tradisi Yudaisme juga dilarang bersentuhan kepada siapapun kecuali istri atau keluarga? Itu sih data dari saya cukup 2. Bang Juma silakan. Iya, baik. Sebelum diambil alih sama teman kita yang Kristen ya. Yang pertama yang harus dipahami di sini adalah tidak ada dalil di dalam kitab Kristen, baik yang mereka ambil dari agama Yahudi, yang mereka sebut Perjanjian Lama, ataupun yang kitab mereka sendiri yaitu
Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak kawin, atau ada pelarangan bagi Yesus untuk kawin. Tetapi secara global kita melihat Yesus itu manusia. Itu dulu, dia datang sebagai manusia, dia mengabdi sebagai manusia, dia bekerja sebagai manusia, dia sebagai petunjuk kebenaran dalam posisinya sebagai manusia. Sebagai manusia adalah hal wajar kalau kemudian beliau menikah. Kenapa? Karena beliau adalah manusia dan dia hidup di dunia sebagai manusia selama kurang lebih 33 tahun. Sedangkan kalau kita melihat Yesus itu adalah manusia dalam arti dia itu adalah ciptaan Tuhan, maka wajar kemudian kalau beliau itu menikah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus punya keringat. Dia berkeringat dia. Keringat Yesus itu tentu dihasilkan dari zat yang ada di dalam tubuh ketika kemudian metabolisme tubuh Yesus itu berfungsi dengan baik. Yesus makan, Yesus minum. Dengan demikian, sebagai unsur kemanusiaan, Yesus tentu memiliki saripati makanan yang disebut sperma. Nah, sperma Yesus ini selayaknya keringat, maka pasti tentu ada, mohon maaf, lubang pembuangan. Selayaknya kotoran ada tempat keluar, selayaknya liur ludah ada tempat keluarnya. Dan kita lihat bahwa di hari ke-8 alat itu ada, terekam dengan jelas, disunat pada hari ke-8. Bukti bahwa metabolisme daripada keperjakaan beliau bekerja dari sejak bayi, beliau menyusui, beliau netek ke ibunya. Artinya sebagai manusia, metabolisme tubuhnya itu membutuhkan asupan. Dan asupan ini ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi lemak, dan seterusnya. Dan tentu ada yang menjadi sperma. Nah, spermanya ini dilampiaskan dengan cara yang elegan, secara sah, halal, atau secara tidak halal. Kalau tidak secara halal ada dua, berzina, kemudian 501 perkosa diri. Yang halal juga ada dua, nikah, mimpi basah. Kita sebagai manusia, ketika mengimani dia sebagai manusia, katanya di dalam, sedikit lagi dalam Bible, 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengimani dan tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Maka kita harus mengimani dia datang sebagai manusia, seperti penggambaran Lukas, Matius, Markus. Beliau kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, diciumi kakinya, diminyaki rambutnya, dan seterusnya. Bahkan dikatakan ada murid yang paling dekat sama dia bersandar di dadanya. Dan yang terakhir adalah adanya Injil-Injil apokripa yang disembunyikan yang menceritakan tentang rumah tangga Yesus. Dengan demikian, maka 4 poin tadi, perkosa diri 501, kemudian dia berzina, kemudian dia menikah, kemudian dia mimpi basah, ada 4 hal ini yang harus kita carikan solusi. Kata Yesus, ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang yang mana buat Yesus dari 4 poin ini yang memuliakan? Beliau mimpi basahkah selamanya, atau dia menikah? Silakan. Oke. Posisinya di sini saya mengimani Yesus tidak menikah. Jadi mungkin saya mau di sini sudut pandangnya, saya mau teman-teman yakinkan saya Yesus menikah gitu. Itu dulu. Jadi saya mungkin mau menguji argumen teman-teman. Argumen pertama yang tadi bahwa Lukas 36 sampai 49 ya, 39 itu
Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Itu apa ya? Tentang Yesus bersentuhan dengan wanita itu ya tadi argumennya. Maka Yesus menikah gitu. Atau gimana? Iya, Belum betul. ketemu korelasinya. Betul. Karena Yesus tidak mungkin melanggar apa yang pernah dia ucapkan. Yang dia ucapkan maksudnya? Barang siapa, kan gitu. Barang siapa yang melihat perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus ini normal kagak? Kemudian yang kedua, menurut saudara, hukum apa yang dilanggar kemudian ketika Yesus itu menikah? Hukum apa yang dilanggar? Sebentar. Iya. Tadi perkataannya jika kamu melihat seorang dan mengingininya maka kamu sudah berzina. Sorry, kaitannya dengan tadi yang saya kan bikin ground breaknya dulu nih. Lukas 7 ayat 36 sampai 49. Terus tadi sanggahannya adalah itu bertentangan dengan kata-kata sendiri kalau kamu melihat dan mengingini berarti berzina. Yang di perikop Lukas 7 ayat 36 sampai 39 itu kan apakah ada terimplikasi Yesus mengingini perempuan yang memegang-megang dia kah? Masih nggak bertentangan sih menurut saya dengan kata-kata dia yang itu. Iya, ada perempuan kemudian datang meminyaki rambutnya, lalu kemudian meminyaki kakinya, lalu menciumi kakinya. Sebagai laki-laki normal, apakah itu tidak akan melahirkan sebuah keinginan? Oke, itu berarti itu sudah masuk ke ranah asumsi. Ya, asumsi, betul. Betul. Dan silahkan, nggak apa-apa. Oke. Tapi sorry. Di balik asumsi ini, apakah menurut hukum tradisi Yahudi itu merupakan dosa ketika bukan muhrim bersentuhan? Kalau ngobrol soal Yesus dan tradisi Yahudi ya, itu agak sulit. Soalnya contoh, Yahudi itu menyuruh kaum-kaumnya menghormati hari Sabat, betul. Nah, Yesus itu ada ngelakuin satu tindakan yang agak radikal di zamannya. Dia kalau nggak salah, dia bilang kalau ada anakmu kenapa-napa di hari Sabat masa kamu diamkan gitu. Nah, jadi nggak bisa dibilang kalau Yesus 100% totok sama tradisi Yahudi, Judaism. Itu dulu sih. Iya, itu dia, makanya dia di depan umum. Makanya itu Yesus dibenci sama ahli-ahli Taurat di sana. Apalagi mereka lihat Yesus dipegang-pegang perempuan. Ya, itu dia masalahnya. Gimana? Yang pertama, beliau dipegang sama wanita. Yang kedua, beliau dipanggil sebagai rabi. Tapi ini sama sekali nggak memperkuat argumen bahwa Yesus itu birahi. Sama sekali nggak memperkuat menurut saya. Tapi kita bisa melihat indikasi kemanusiaannya itu ketika dia lapar, dia mencari makan. Begini, indikasi manusia benar. Yesus dalam hal yang Mas bilang tadi manusiawi betul. Tapi jangan lupa Yesus puasa 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Kalau manusia normal mati nggak? Terus kalau Yesus juga melakukan mujizat dan segala macamnya. Jadi yang saya lihat ini adalah upaya untuk memanusiakan Yesus. Ya memang manusia, tapi menyamakan Yesus dengan kita, itu sih upaya yang saya lihat sekarang. Dan saya rasa argumen yang dibawa kurang fair. Karena harus dilihat juga Yesus selain tingkah-tingkahnya yang tadi Mas bilang seperti manusia biasa, kita juga harus melihat kerjaan-kerjaan yang menunjukkan keilahian dia. Jadi nggak serta-merta Yesus lapar, otomatis Yesus nafsu. Nggak bisa, itu argumen yang lemah menurut saya. Dia Yesus lupa, lapar, Bang. otomatis Yesus nafsu juga. Mas Kevin lupa mungkin ya. Ketika Yesus puasa 40 hari, setelah itu kan dia langsung lapar, itu kelaparan kan. Lebih hebat Musa dong. Musa puasa 40 hari gak lapar tuh.
Apakah Musa lebih Tuhan gitu? Kan enggak juga. Lanjut Bang Zuma. Iya. Ya, Musa juga umurnya berapa ratusan tahun. Kita nggak tahu kapasitas manusia zamannya Musa sama zamannya Yesus kan. Gimana? Musa meninggal umur berapa? Banyak, nggak bisa disamakan, Mas. Kenapa bahas Nabi Musa sih? Ya, nggak tahu ini Mas ini yang bawa duluan. Enggak, jadi gini Bang, gini. Ketika kemudian kitab saudara bercerita tentang bagaimana Yesus ini melakukan suatu keadaan yang tidak lazim dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu, apa tanggapan saudara? Kalau Yesus melakukan tindakan yang lazim di zaman Yahudi, nggak ada Kristen. Yahudi, saya pun juga Yahudi sekarang. Nah itu dia. Ketika kemudian ada perempuan yang datang kepada Yesus kemudian mencurahkan minyak di atas kepala Yesus, menurut tradisi Yahudi itu adalah penggambaran apa? Itu dulu poinnya. Menurut tradisi Yahudi, sebuah perbuatan tercela mungkin. Tapi dalam keimanan Kristen, mungkin Mas karena berangkat dari, saya kurang tahu ya. Karena kan kalau mungkin yang Mas imani sejak kecil itu bahkan bersentuhan dengan lawan jenis saja juga tidak boleh kan. Saya berspekulasi mungkin Mas berangkat dari pemikiran di sana, makanya begitu ngelihat Yesus disentuh sama perempuan aja langsung, oh ini nggak bener nih. Gimana? Iya. Ini ada apa gitu loh. Seorang perempuan datang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan kemudian buli-buli itu dicurahkan isinya, minyaknya ke atas kepala Yesus. Ini proses apa ini? Kalau di tradisi yang terjadi pada masa itu, ini masuk dalam kategori upacara apa gitu loh. Itu dulu poinnya. Ada apa? Ini sedang ngapain? Ini pembaptisan kah? Bukan tindakan cabul yang pasti. Ya, bukan tindakan cabul. Berarti tindakan penghalalan. Ya kan? Penghalalan ini. Kalau bukan penghalalan, lalu dosa berarti. Karena Anda kenapa? salah. Anda salah ya. Itu Maria. Maria itu ya saudara dari Marta. Dari saudara Marta itu adalah Lazarus ya. Mereka itu selalu mengikut Yesus. Jadi nggak ada pernikahan. Iya, tidak mungkin diloloskan kitab Lukas ini selayaknya kitab Filipus, kitab Barnabas, Thomas. Tidak mungkin diloloskan kalau di situ jelas tertulis nikah. Nggak mungkin. Orang-orang Farisi itu bukan orang tidak pintar. Orang-orang Roma juga pada saat konsili untuk kemudian melakukan pengkanonan kitab, tidak mungkin diloloskan sebuah kitab yang mana menceritakan tentang Yesus menikah di dalamnya. Tidak mungkin. Yang jadi permasalahan adalah ini tradisi Yahudi yang nuansa perlakuan yang terjadi terhadap Maria dan Yesus pada masa itu masuk dalam kategori apa? Pentahiran, pernikahan, sunatan, atau apa ini? Kan itu Tapi, poinnya. Sorry Mas, kalau Iya, silakan. Lukas 7 ayat 36 sampai 39, benar ada orang Farisi yang mempermasalahkan si perempuan itu meminyaki kaki Yesus. Tapi tahu nggak apa yang dipermasalahkan? Apa tuh? Bukan karena mereka bersentuhan kayak yang bilang Mas tadi loh. Gimana? Itu orang Farisi ngelihat Yesus kakinya diurapin sama si perempuan. Tapi mereka mempermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan apa coba? Bukan yang Mas bilang loh. Lalu tadi Mas mempermasalahkan kan mereka bersentuhan, betul? iya, karena ini selainnya tradisi, ini pasti tradisi, ini budaya. Oke, tapi orang Farisi melihat dan mereka nggak mempermasalahkan bersentuhannya, tapi mempermasalahkan yang lain. Apa tuh? Mempermasalahkan bahwa si Yesus bersentuhan dengan orang yang berdosa. Perempuan Lalu? yang berdosa. Lalu? Bukan bersentuhannya. Tadi kan argumen Mas kan kalau laki-laki perempuan bersentuhan itu kan sangat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau standar-standar di Judaism.
Ya kalau misalnya dia ditegur karena menikah dengan perempuan yang berdosa gimana? Emang Yesus menikah dengan perempuan yang berdosa? Ya kan Anda mengatakan penilaian orang-orang Yahudi pada masa itu Maria adalah orang berdosa. Bahkan pernah dikatakan bahwasanya ini proses pertobatan Maria. Emang kayak gitu cara pertobatannya ala Yahudi? Atau ini malah pernikahan? Ini kan tradisi yang tidak lazim ini. Bagaimana kemudian di dalam kitab Lukas menggambarkan seorang perempuan mencurahkan minyak mahal lalu menciumi kaki seorang pria. Ini upacara apa? Sunatan. Pertobatan. Pentahiran. Atau pengorbanan, atau ini penghalalan bagaimana seorang wanita menjadi muhrim, menjadi istri yang sah, menjadi halal bagi seorang laki-laki. Bentar, saya kurang yakin itu Maria yang di perikop itu. Kalau di original teksnya Bang, Maria ibunya, Maria Magdalena, Maria temannya Nikodemus, semua Maria, nggak ada ujung-ujungnya. Semuanya Maria dan semuanya dipanggil Gune. Yang di Itu Lukas, Maria. yang di Lukas 7 ayat 36. Itu Maria ya, Mbak? Itu Maria saudaranya Marta yang pada waktu Lazarus meninggal dibangkitkan. Jadi mereka memang selalu bersama, selalu mengikut Yesus, ya. Jadi itu yang dikatakan si Marta sering mendengar di kaki Tuhan, dan si Maria juga seperti itu. Jadi di sana itu kalau memang kita sudah dekat, kalau perayaan orang Yahudi, ya, suatu pengorbanan itu yang dikatakan kalau orang Kristen tadi, bahwasanya kesetiaan mengiring Yesus itu adalah utama. Seperti itu ya. Jadi nggak ada di sana pernikahan, bro. Sekali lagi bisa dibaca, karena kenapa Yesus datang ke dunia ini pada dari zaman dahulu kala. Manusia itu rindu ada seorang manusia yang sempurna, ya, yang sempurna datang ke dunia untuk mencontohkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya, ya. Dan kemudian yang perlu kita patut contoh, maka datanglah, itulah manusia yang tidak berdosa, itulah Yesus Kristus. Jadi iman kami mengatakan tidak ada pernikahan, karena memang nubuatan untuk Yesus itu hanya untuk menebus umat manusia. Silakan. Udah stop, gantian. Sabar. Ibu mengatakan Yesus datang sebagai contoh yang sempurna. Apa yang dicontohkan? Sementara separuh dari kehidupan manusia itu habis di masa pernikahan, berumah tangga, beranak, bercucu, bermertua. Apa? Sempurna apa kalau Yesus tidak mencontohkan menikah? Dia hanya datang ke dunia, sudah saya katakan, tidak ada di sana yang dikatakan pernikahan. Iya, tidak mungkin. Tapi sabar Bu, sabar. Kalau ibu mau mencari ada yang disebut pernikahan, ambil Filipus. Karena kenapa? Di dalam Yohanes 1, manusia pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia adalah Filipus. Manusia pertama yang memberitakan Injilnya Yesus adalah Filipus. Coba Anda lihat bagaimana Kisah Para Rasul 8. Filipus membacakan nas yang berasal dari Injilnya Yesus. Kemudian Yesus sendiri dengan jelas di dalam Yohanes 1 nomor 53 memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang tahu tentang pribadi Yesus secara internal itu sendiri adalah Filipus. Tapi apesnya, kenapa Injil Filipus oleh gereja dianggap sebagai Injil apokrifa? Ini pertanyaan besar. Ada apa? Sedangkan di dalam Injil Filipus dikatakan hikmat yang disebut mandul adalah ibu dari semua malaikat.
Kekasih yang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua muridnya yang lain. Dan ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua?" Sang penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya?" Ini indikasinya kuat. Injil Filipus kenapa dijadikan sebagai Injil apokripa? Karena menceritakan tentang rumah tangga Yesus. Lalu kemudian kenapa Injil kanonik, 4 Injil kanonik ini semuanya tidak menceritakan usia di mana Yesus matang untuk berumah tangga? Kenapa? Tiba-tiba muncul di usia 30 tahun pada masa dia kemudian ingin disalib. Kenapa nggak muncul di usia kematangan beliau dari usia 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23, sampai 29 tahun? Kenapa nggak ada diceritakan itu? Kemana masa Yesus pada masa itu? Ngapain aja? Baik, saya ceritakan. Ya, itu kalau Anda baca Kolose atau Filipus atau yang lain Anda baca itu hanyalah surat kiriman Paulus, ya. Dan kemudian saya tegaskan kepada Anda, Filipus, Injil Filipus yang saya tanya, Bu, kenapa tidak diloloskan ini Injil? Kenapa dikatakan apokripa? Sementara Lukas, Markus, dan juga penulis Matius serta penulis Yohanes tidak masuk dalam deretan murid Yesus. Filipus murid Yesus, kenapa catatannya nggak dipakai? semuanya, ya Pak, mulai dari Matius, Markus, Lukas, itu dikatakan bergandengan karena itu kami. Ya, tapi tidak dikatakan murid Yesus, bukan murid Yesus, Bu, itu. Stop. Ya, yang menulis kitab Matius, siapa menulis kitab Lukas, Markus, ya, Anda harus belajar ke sana. Bagaimana kehidupan mereka sehingga mereka menulis mirip. Itu yang kami katakan sinoptis. Maka Injil Yohanes beda juga. Jadi jangan Anda mengarang dan masuk ke dalam Alkitab yang Anda tidak mengerti. Ibu yang tidak ngerti. Anda tidak mengerti. Sekarang begini, Bu. Sekarang begini. Coba adalah Alkitab kami. Coba Anda jawab saya. Coba Anda jawab saya. Coba Anda jawab. Kapan Yesus memanggil nama Lukas, Markus, dan pengarang Matius dan pengarang Yohanes? Kapan? Apalagi Paulus. Itu kapan? Anda harus baca mulai dari awal sampai ke bawah biar Anda mengerti. Jadi Alkitab kami bukan seperti saya tanya kapan malah disuruh baca.